Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Renaldi Prasetyo, peserta Latar CPNS Gelombang 1 Angkatan 3 tahun 2026. Pada video Learning Journal Agenda 2 pertemuan ketiga sekaligus pertemuan terakhir agenda ini, yang difasilitasi oleh Ibu Ima Oktaviana Simanjuntak MM. Pada agenda 2 pertemuan ketiga ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang saya peroleh dari hasil kerja kelompok dalam menganalisis berbagai kasus pelanggaran nilai-nilai berakhlak yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2A, membahas dugaan korupsi jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dari kasus tersebut, terlihat adanya pelanggaran serius terhadap nilai integritas dan akuntabel. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah dan tanggung jawab justru dijadikan alat transaksi untuk kepentingan pribadi. Praktik ini jelas merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip sistem merit dalam birokrasi pemerintah. Selanjutnya, kelompok 2B mengulas kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya integritas seorang ASN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, terutama terhadap rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, nilai akuntabel, loyal, dan integritas tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena kewenangan yang dimiliki justru disalahgunakan. Kelompok 3A membahas kasus yang sama dengan kelompok kami, yaitu membahas dugaan korupsi jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Pati, yaitu Sudewo selaku bupati di kabupaten tersebut. Kasus ini menggambarkan pelanggaran nilai integritas dan akuntabel dalam proses rekrutmen perangkat desa. Proses yang seharusnya dilakukan secara transparan, adil, dan bersih justru tercoreng oleh praktik suap. Kemudian, kelompok 4A memaparkan pembelajaran nilai berakhlak dari kasus korupsi izin ekspor bening lobster. Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, serta merugikan masyarakat. Nilai integritas dan akuntabel kembali menjadi nilai utama yang dilanggar dalam kasus tersebut. Terakhir, kelompok 4B mengangkat kasus oknum ASN yang mengenakan seragam korpri dan diduga melakukan tindakan tidak pantas terhadap penyandang disabilitas. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa setiap ASN memiliki kewajiban untuk mengamalkan nilai berorientasi pelayanan dan harmonis dalam setiap perilaku. Kepekaan sosial, sikap saling menghormati, serta komitmen memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif tanpa adanya perlakuan diskriminatif merupakan prinsip mendasar yang harus selalu dijaga. Berdasarkan rangkaian kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa nilai berakhlak menjadi landasan penting dalam membangun sosok ASN yang berintegritas, profesional, dan memiliki kepercayaan publik. Ketika salah satu nilai tersebut diabaikan, dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek luas yang merusak reputasi ASN secara kolektif. Sebagai peserta Latar CPNS, pembelajaran ini menjadi refleksi penting bagi saya untuk senantiasa menjunjung integritas, bertindak secara bertanggung jawab, serta konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas dan amanah yang saya emban sebagai aparatur negara. Demikian Learning Journal Agenda 2 pertemuan ketiga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.